Dalam perkembangan smartphone, terutama di Android, layar AMOLED adalah jenis layar yang paling sering digunakan pada ponsel kategori mid-range hingga flagship. Akhir-akhir ini smartphone Samsung menjadi bahasan yang cukup alot di kalangan fanboynya Samsung karena banyak kasus di layar AMOLED yang diusung oleh Samsung. Saat ini, pihak Samsung juga sigap menawarkan solusi bagi konsumen yang mengalami masalah di layar dengan memberikan diskon untuk pergantian layar smartphone yang bermasalah. Seperti yang sudah kita bahas dan saya lakukan di video-video sebelumnya, teman-teman bisa tonton di video sebelumnya bagaimana saya mengajukan diskon LCD untuk HP Samsung yang mengalami layar bergaris. Layar AMOLED adalah teknologi layar yang digunakan pada banyak perangkat elektronik mulai dari smartphone, smart TV, tablet, laptop, hingga smartwatch. Bila teman-teman ingin membeli salah satu ponsel atau smartphone yang menggunakan teknologi layar AMOLED ini, ada baiknya teman-teman tahu dulu beberapa hal sebagai berikut. Pertama, apa itu layar AMOLED, kelebihan dan kekurangannya, dan bagaimana cara kerja layar AMOLED tersebut. Dan kenapa layar AMOLED ini begitu mahal, bahkan satu layar AMOLED itu aja bisa mencapai harga 4 jutaan. Sehingga kita tahu bagaimana teknologi layar AMOLED di ponsel yang kita beli yang sudah barang tentu akan lebih mahal dari smartphone yang tidak menggunakan teknologi layar AMOLED. Yuk, mari kita bahas. AMOLED diperkenalkan pertama kali oleh Samsung yang merupakan perusahaan teknologi yang bermarkas di Korea Selatan sebagai layar sentuh AMOLED pertama di dunia. AMOLED merupakan kependekan dari Active Metric Organic Light Emitting Diode yang merupakan teknologi layar OLED yang dikembangkan. Tapi tidak hanya dari teknologi OLED saja, tapi juga perpaduan antara teknologi OLED dan TFT LCD konvensional. Sementara OLED adalah perangkat padat yang terdiri dari film-film, di mana film-film tersebut mengandung molekul organik yang dapat menghasilkan cahaya apabila dialiri listrik, dan digunakan sebagai layar dalam suatu perangkat dengan tingkat ketajaman yang lebih tinggi serta konsumsi daya yang lebih rendah. Teknologi AMOLED ini dilakukan melalui penambahan sensor pada sel organik dari LED menghasilkan cahaya yang apabila dialiri listrik, sehingga teknologi layar AMOLED ini tidak lagi memerlukan sinyal backlight untuk dapat dilihat oleh mata seperti halnya di layar LCD konvensional yang masih memerlukan cahaya backlight, sehingga layar sentuh antarmuka ini hanya menambah ketebalan layar 1/1000 mm dan tidak mengurangi ketajaman atau merudupkan gambar. Jadi tidak heran saat ini kita bisa melihat layar HP yang begitu tipis dan fleksibel. Oke, selanjutnya histori penggunaan layar AMOLED oleh Samsung. Perusahaan Samsung mengklaim bahwa ponsel Impression yang dikeluarkan pada tahun 2009 adalah ponsel pertama yang menggunakan layar AMOLED. Kemudian disusul dengan ponsel lainnya yang juga menggunakan layar AMOLED seperti Samsung Jet dan Samsung Ultra Touch. Kedua ponsel tersebut diperkenalkan pada pertengahan tahun 2009 dan disusul kemudian oleh ponsel Samsung W880 yang dikeluarkan pada bulan September 2010. Setelah sukses meluncurkan layar AMOLED pada beberapa produk ponsel canggihnya, Samsung Mobile Display kemudian membuat terobosan baru dengan mengembangkan teknologi layar AMOLED yang anti pecah. Untuk merealisasikan ide tersebut, Samsung melapisi panel AMOLED menggunakan plastik serta film transistor yang berukuran tipis atau dikenal dengan metode enkapsulasi plastik. Kemudian pelindung vinyl diganti dengan film polimer. Layar AMOLED jenis baru tersebut memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap benturan bahkan dipukul dengan palu sekalipun. Hal tersebut tidak mengubah atau mengurangi kualitas gambar atau distorsi gambar. Selain itu, Samsung juga mengembangkan modifikasi lain dari teknologi layar AMOLED ini. Modifikasi tersebut misalnya adalah layar AMOLED transparan dan layar AMOLED fleksibel. Layar AMOLED fleksibel tersebut berukuran sangat tipis, tetapi kelebihannya adalah kemampuannya dalam menghadirkan tampilan layar yang kaya warna dan cerah. Lapisan layar AMOLED. Teknologi layar AMOLED ini terdiri dari 4 lapisan komponen. Pertama, anode layar atau lapisan kutub positif. Lapisan kutub positif ini yang berfungsi menciptakan lubang elektron, di mana lubang elektron ini nantinya akan membuang elektron saat layar dialiri listrik. 2. Middle organic layer atau lapisan organik tengah. Lapisan ini terbuat dari molekul organik yang terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan pemancar dan lapisan penyalur. 3. Lapisan kutub negatif. Lapisan ini berfungsi untuk menyuntikkan elektron saat layar dialiri listrik. Lapisan ini sifatnya bisa transparan, bisa juga tidak, tergantung jenis OLED yang digunakan. Lapisan yang berisi untaian. Lapisan ini berfungsi sebagai alas OLED terbuat dari kertas foil dan plastik.
Cara kerja layar AMOLED. Layar AMOLED terdiri dari piksel OLED yang disatukan ke transistor film yang kecil agar dapat membentuk metrik piksel yang dapat menyinari saat aktivitas elektrik, sehingga dapat mengontrol aliran piksel yang ditampilkan ataupun memberikan sinyal pada setiap piksel, guna untuk menentukan seberapa cerah harus memedar. Pada umumnya, aliran piksel ini dikendalikan oleh paling sedikit 2 TFT yang pada setiap pikselnya. 1 TFT berfungsi untuk memulai pengisian pada kapasitor serta menghentikan pengisian. Sedangkan yang satu lagi berfungsi untuk mensuplai sumber tegangan pada tingkat yang dibutuhkan agar dapat menghasilkan aliran yang tetap atau konstan. Adapun teknisnya adalah susunan TFT membentuk metrik yang berasal dari elemen lapisan anode, kemudian terjadi aliran arus listrik antara kedua film molekul organik, lalu masing-masing piksel diaktifkan secara langsung. Dan selanjutnya susunan TFT membentuk piksel yang dapat menghasilkan gambar. Produksi gambar yang dilakukan dengan sangat cepat dan terlihat lebih alami. Kelebihan layar AMOLED. Layar AMOLED ini memiliki tingkat kecerahan yang tinggi dalam tampilannya. Teknologi AMOLED mengemas fitur penyetelan RGB yang dapat membuat warna foto ataupun video lebih stabil, sehingga tampilannya lebih cerah dan tajam. Teknologi ini memiliki tingkat konsumsi energi yang rendah atau hemat daya, sehingga konsumsi listriknya minimal serta baterai dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Teknologi ini mampu menghemat daya 40% lebih dibanding dengan teknologi layar lainnya. Tingkat ketipisan dari layar ini mencapai 1/1000 mm atau 0,001 mm. Selain itu, layar ini bahkan diklaim mampu menghasilkan tingkat kehitaman yang lebih dibandingkan dengan layar-layar lainnya. Walaupun dilihat dari bawah terik matahari secara langsung, tampilan layar masih tetap tampak terang dan jelas, serta warnanya pun tetap cerah. Layar AMOLED ini juga tidak membutuhkan cahaya latar yang memiliki kemampuan untuk mengatur seberapa besar piksel dengan konsumsi daya yang lebih rendah. Selain itu, layar ini juga memiliki rasio kontras yang lebih daripada kebanyakan LCD lainnya. Keunikan lain dari layar bentuk AMOLED adalah layar ini mampu menyesuaikan tingkat kecerahan pada layar secara otomatis. AMOLED ini membuat waktu respon lebih cepat ketika ponsel berubah posisi dari on dan off. Ketipisan dan fleksibel dari bahan yang digunakan layar AMOLED ini membuat pabrikan-pabrikan teknologi dapat membuat layar dalam ukuran yang bervariasi, dari ukuran raksasa sampai kecil sekalipun. Misalnya layar TV plasma yang berukuran mencapai 150 inci sampai ukuran yang paling kecil pada handphone. Selain itu, kelebihan lain dari teknologi ini adalah jika dibandingkan dengan teknologi LCD adalah kalau pada teknologi AMOLED ini untuk dapat dilihat oleh mata manusia tidak memerlukan sinar backlight tambahan lagi. Kelemahan layar AMOLED. Di samping kelebihan yang dimiliki oleh layar AMOLED ini, namun ada beberapa kelemahan dari layar AMOLED ini juga, yaitu pembuatan layar ini masih tergolong cukup rumit. Selain itu, karena teknologi masih baru, harga perangkat yang menggunakan teknologi ini juga relatif mahal. Meskipun layar AMOLED ini menawarkan berbagai kecanggihan yang menggiurkan, tetapi bukanlah hal yang mudah bagi para vendor untuk mengadopsi AMOLED ini, karena AMOLED tersebut mempunyai komponen harga lebih mahal daripada komponen layar lainnya. Itulah alasannya mengapa beberapa teknologi seperti smartphone yang berbentuk tablet relatif jarang sekali dibekali layar AMOLED masih bertahan dengan layar TFT-nya. Tujuannya adalah untuk menekan harga jual untuk konsumen. Namun, beberapa vendor yang mampu memproduksi teknologi layar AMOLED sendiri lebih mudah mengaplikasikan layar ini, seperti Samsung dan LG. Dan menelisik bahasan kita di atas tadi, kalau Samsung juga melanjutkan pengembangan layar AMOLED-nya yang lebih tipis, yaitu AMOLED fleksibel. Layar AMOLED ini berukuran sangat tipis, dan kelebihannya adalah kemampuannya dalam menghadirkan gambar yang lebih kaya warna dan cerah. Dan mungkin jenis AMOLED ini yang selanjutnya disebut Samsung dengan sebutan Super AMOLED, Dynamic AMOLED, Dynamic AMOLED 2X, Super AMOLED Plus, dan lainnya. Dan mungkin juga jenis AMOLED ini yang sering mengalami kerusakan di series flagshipnya Samsung saat ini. Sedangkan di ponsel mid-range-nya Samsung, rata-rata tidak mengalami kerusakan di layarnya. Mungkin karena hanya menggunakan jenis AMOLED biasa tanpa ada embel-embel seperti Super AMOLED, Dynamic AMOLED 2X, dan AMOLED lainnya. Seperti di ponsel flagshipnya Samsung. Oke teman-teman, sampai di sini bahasan kita tentang layar AMOLED yang diusung oleh Samsung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kalau suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan di sosial medianya ya. Dan tinggalkan komentar juga untuk kita diskusi. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.